Siapa sahabat Newman yang punya pengalaman seperti apa yang diceritakan banyak pengalaman menghadapi rumah sakit di Indonesia yang sistem pelayanan kesehatannya adalah banyak banget biaya dan cek ini itu. Sakit kepala misalnya, tes MRI, tes jantung, tes darah, pokoknya sakit apa aja, tesnya berpanjang-panjang untuk memastikan apa masalahnya sih. Namun semua tes itu membuat kantong jadi tipis. Kita bicara tentang sistem kesehatan loh ya, bukan dokter sebagai individu atau dokter sebagai tenaga ahli medis pelayanan masyarakat yang banyak juga yang berhati mulia. Namun kita membicarakan sistem kesehatan secara umum di Indonesia yang seakan-akan dokter itu adalah agen penjualan obat dari big farmasi. Karena sistem kesehatan itu, maka dunia kesehatan Indonesia memiliki masalah besar. Pertama, biaya yang tinggi. Kedua, tidak efektif menyembuhkan masalah. Dan lama. Itu harus diperbaiki dengan seksama. Karena tujuannya adalah masyarakat sehat dan terlindungi kesehatannya. Kita semua tahu bahwa sudah 7 presiden, masalah kesehatan adalah raport merah banyak pemimpin negara di negeri kita ini. BPJS Kesehatan malah membuat bangkrut banyak rumah sakit. Masyarakat ngantri bukan untuk sehat tetapi untuk administrasi yang panjang mengular. Itu bukan karena Newman punya konsep New Mind Care. Terus membanding-bandingkan calon yang berambut putih atau calon yang pegang senjata atau mantan pejabat lainnya yang ternyata ketika menjabat tidak fokus untuk kesehatan masyarakat. Lalu New Mind Care jadi unggul gitu dan terus kalian jadi nggak milih yang rambut putih gitu. Ya tidak, jangan gitu. Tetaplah memilih yang jago di sosmed joget-joget. Tetaplah memilih yang pegang tentara yang ketika menjabat banyak belanja alat-alat. Monggo, selera kalian kok ya. Cuman ngingetin aja, program kesehatan para calon itu piye. Kalau yang incumbent saat ini ya sudah bagus ya pilih lagi yang di-endorse beliau. Kalau saat ini merasa kurang maksimum kesehatannya, ya pilih yang mana ya? Pilih yang mikirin masyarakat siapa ya? Kayaknya cuma Newman Care deh kayaknya. Enggak juga sih ya. Oke, kita mereview sedikit apa yang terjadi di depan mata kita sebagai alat penampar pipi pejabat kesehatan di Indonesia. Dan agar menjadikan hal ini contoh untuk perbaikan. Kita mulai dengan pertanyaan, mengapa banyak orang Indonesia berobat ke Penang, Malaysia? Penduduk di Pulau Penang, Malaysia 2 juta jiwa. Kota Medan, kalau mau dibandingkan, penduduknya 2,5 juta jiwa. Mall di Penang itu cuma 1, rumah sakit ada 11, tidak ada gedung bioskop, ada 4 hotel bintang 5, ada 6 hotel bintang 4, dan puluhan hotel bintang 3, serta hotel budget. Semua penuh dengan pasien dari Indonesia yang berobat di Penang ini. Penerbangan dari Medan ke Penang 30 menit dan sehari ada 7 kali penerbangan dari Medan ke Penang. Jadi tidak heran banyak orang Medan yang berobat ke Penang. Juga warga wilayah Indonesia lainnya, namun warga Sumatera Utara adalah yang terbanyak dari Indonesia ke Penang. Ada apa dengan berobat ke Penang Malaysia ini? Kalau nih ya, kalau Pak Jokowi penasaran dan pengen tahu kenapa orang Indonesia berobat ke luar negeri, terutama ke Penang, coba kirim dirjen pelayanan kesehatannya untuk studi tur ke Penang. Atau semua pejabat deh, pejabat kesehatan kirim ke Penang. Apakah obat di Penang lebih mahal dari Indonesia? Kenyataannya salah, lebih murah dan mayoritas sembuh berobat di sana. Tidak ada rawat inap walau operasi, kecuali operasi besar atau butuh klaim asuransi. Berbanding dengan berobat di Indonesia, bisulan saja harus rawat inap, diinfus, beli aneka obat. Kalau beruntung seminggu menginap, pulang bawa obat sekantong aneka obat. Di Penang, selain tidak perlu rawat inap, jarang disuruh beli obat. Walaupun beli terkadang hanya 3 biji, aneh kan? Yang penyakitnya agak berat dan perlu obat sampai 1 box atau lebih, dokter akan tanya dan beri saran. Beli di luar rumah sakit lebih murah, dan di Penang ada apotek Wiling, paling terkenal dan lebih murah daripada di rumah sakitnya. Ini sungguh-sungguh tantangan untuk sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Sebuah fakta lainnya lagi adalah jumlah dokter semakin banyak dan gelar semakin panjang di Indonesia. Tapi efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan semakin merosot. Kita sangat prihatin akan sistem kesehatan di Indonesia ini loh Pak. Sungguh, serius. Lah sampean serius ora? Opo seriusnya ngurusi perpanjangan? Agaknya memainkan opini, penggiringan opini mulai dilakukan persis seperti apa yang dibayangkan kaum New Mind. Bahwa belum tentu pemilu 2024 Pilpres diadakan, mulai terasa gaungnya. Ada ketua DPD meminta perpanjangan 2 tahun jabatan presiden. Kemudian ada Peter Gonta juga mulai mendengungkan dengan mengatakan kalau dana KPU belum turun, ada baiknya untuk masyarakat yang membutuhkan demi mengatasi krisis pangan seperti yang dikatakan Lanyala ketua DPD. Lalu di Solo, pemuda yang bergabung dalam sebuah muktamar, ada yang adu jotos yang katanya mereka ini pengusaha. Baru kita semua tahu bahwa ternyata cara dapat uangnya adalah dengan unjuk kekuatan, dengan adu jotos.
Makanya ke bawah-bawah kebiasaan dagang tersebut yang berciri injek kaki, sikut-sikutan membuat kita semua tersadar bahwa untuk cari uang di negara Wakanda memang tidak pakai jurus yang diajarkan para pendahulu, orang-orang bijak berbisnis dalam buku sejarah bisnis dunia, atau seperti yang dicontohkan para sahabat Nabi atau para pengusaha level dunia, yaitu dengan kolaborasi, dengan kesantunan. Namun cari uangnya adalah dengan menjelekkan kompetitor, mematikan kompetitor, saling hujat, menginjak kaki, menjotos lawan, merangkul penguasa untuk mematikan lawan. Dan apa sih yang menyebabkan mesti begitu? Harta, tahta, perpanjangan jabatan. Nggak usah berantem lah. Lihat aja yang mau memperpanjang jabatan. Tidak pakai menjelekkan lawan, tetapi memberitahu masyarakat dengan anggun, dengan membangun narasi yang benar. Misalnya membangun wacana biaya 120 triliun rupiah untuk biaya penyelenggaraan pemilu itu nanti sangat mahal. Sudah, nanti aja 2-3 tahun lagi. Tunggu ekonomi kuat, tunggu ekonomi Indonesia stabil, dan siap orang-orang yang dikader yang akan meneruskan kebijakan membangun dengan berbasis foreign direct investment ini. Lebih siap lagi. Plus lawannya harus dibikin tidak berkutik dulu, dibatasi geraknya. Lalu dengan membangun opini, kita masyarakat jadi tersadar, oh iya juga ya, mahal ya 120 triliun rupiah itu, mending buat masyarakat yang membutuhkan. Kasih lagi BLT deh, bantuan tunai buat masyarakat. Inilah pintarnya bernegara. Ini harus dicontoh. Jangan jotos-jotosan, tidak elok itu, tidak anggun, tidak wibawa. Jangan kayak Bosman. Bosman itu orang Jawa, tapi mungkin karena lama di Sumatera, lama di Kalimantan, jadi kurang Jawa, tidak terlalu Jawa, tidak jaga wibawa. Yang benar itu jaga wibawa. Terlihat harus merakyat dan peduli rakyat. Pastikan tidak pernah melempar batu langsung. Pinjem tangan orang, pinjem mulut orang. Lah kalau mulut sendiri ya nggak wibawa dong. Harus berkesan dari orang lain, dari bawah. Memenuhi permintaan dari bawah. Dan yang mengatakan harus orang-orang yang punya pengaruh di bawahnya, atau influencer. Influencer di sosial media juga boleh misalnya. Jadi yang di atas selalu bersih. Mirip dulu di zaman Pak Harto. Tiap 5 tahun maka petinggi di sekeliling yang mengatakan atas permintaan rakyat, Bapak Soeharto diminta diperpanjang jabatannya 5 tahun lagi. Nggih, dia menjawab manut. Pemimpin ya manut rakyat, ya toh. Itu bener loh. Kita jangan jadi bangsa yang cemen, meninggalkan masalah besar di ujung jabatan. Kita itu harus pantang mundur. Kalau ekonomi misalnya 2023 atau 2024 belangsak, pantang mundur, harus diselesaikan. Jangan sampai tinggal gelanggang nyolong pelayu. Harus terus dan harus diselesaikan. Menambah 2-3 tahun lagi salah satu bentuk kejantanan pemimpin dan para pejabat yang bertanggung jawab. Jantan semua. Jangan sampai meniru bangsa Inggris. Baru terlambat ke parlemen 1 menit, menterinya mengundurkan diri. Baru buat kebijakan yang membuat rekening APBN kosong 45 hari, baru menjabat mundur. Cemen. Juga bangsa Jepang. Baru anak buahnya korupsi, pejabat tertinggi mundur. Pejabat ditraktir, makan malam dengan pengusaha. Di Tokyo, dikecam masyarakat. Besoknya pejabatnya mundur. Apaan tuh? Bener deh, kirain negara-negara seperti Inggris, Jepang yang sudah modern itu lebih sempurna bernegaranya, lebih jago pejabatnya. Ternyata jauh, pada nggak ada nyalinya, mundur dari tanggung jawab terseringnya. Ternyata cemen banget mental pejabatnya, hanya karena malu lalu mengundurkan diri. Cupu banget dah, harus belajar dari negara Wakanda yang pantang mundur. Kalau ada hal yang memalukan, salahin dulu pihak lain. Atau kalau nggak, pakai ilmu cicak, lakukan potong buntut. Potong buntut itu yang dipotong anak buah lu. Kan banyak anak buah lu. Cari yang mau lu buang dan bilang mereka yang salah. Dan mereka tanggung jawab, potong tuh kepala dinas olahraganya Tokyo misalnya, atau kapolseknya Tokyo. Kalau lu dituduh makan duit olimpiade, bisa dibuang semuanya, jangan langsung ngundurin diri, mutasi aja langsung anak buah yang salah tadi. Kalau menjadi pejabat, pertama-tama buatlah aturan yang membebaskan kalian dari tanggung jawab. Itu wajib hukumnya, karena itu syarat untuk menjabat jabatan agar lama. Karena Anda harus selalu bersih, selalu berprestasi, dan kalau ada salah, karena Anda tidak pernah ada tanda tangan yang bertanggung jawab, makanya Anda tidak pernah salah. Yang salah bawahan Anda. Yang kedua, orang yang tidak setuju dengan kalian, jangan kasih tempat bersuara di wilayah kerja kalian. Kalian harus pastikan semua orang berada di jajaran kalian adalah orang kalian. Tidak ada tempat strategis buat orang yang tidak sefaham, walaupun pintar dan terbukti berhasil metodenya. Harus tidak ada prestasinya dan berada di luaran pengambil keputusan, setidaknya secara mayoritas adalah semua pendukung kalian. Sekali lagi, kalian bisa bikin apapun, karena kalian kan pemegang otoritas tertinggi. Jadi jangan gara-gara malu doang langsung mengundurkan diri. Hal itu tidak boleh terjadi. Di Wakanda hal itu tidak ada. Pejabat tidak akan pernah salah.
Jadi tidak pernah ada yang malu selama menjabat. Jangan gara-gara malu kalian mengundurkan diri, sehingga jabatan-jabatan lain yang kalian incer jadi tidak pernah tercapai, hilang masa depan kalian hanya gara-gara malu. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalian harus ubah dan atur semua untuk kepentingan kalian. Ingat, kalian pemegang jabatan otoritas tertinggi, semua bisa dikondisikan. Kalau ingat Inggris, hanya istana dan big bandnya doang yang keren. Atau kalau kebayang Jepang, hanya elektroniknya doang yang kalian keren. Kalau mental pejabatnya mah dibanding sama Wakanda, jauh. Berani dah dilawan. Paham ya? Sekarang sahabat, ayo dukung penghematan dana negara yang sudah semakin terbatas, semakin tipis. Mending untuk rakyat langsung yang membutuhkan. 2-3 tahun lagi aja pemilunya.